Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicomania Nusantara. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu. Video ini adalah video klarifikasi dan penjelasan atas polemik yang terjadi di dalam berita video yang ditayangkan channel Denny Den, ya, yang judulnya ini, SMM Hukum Rekom Hendra Jepang atau JPN, dan judul sampulnya, dihukum SMM karena ngomel-ngomel. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu bahwa pemberitaan yang saya tayangkan itu murni hanya menyampaikan atau menayangkan informasi dari SMM, yakni pernyataan dari Pak Dwi Jalu dan aturan dari SMM, gitu loh. Sekarang saya coba menjelaskan video kecil atau di dalam thumbnail itu kan kelihatan, ya. Sebenarnya kenapa video ini video kecil ini yang seperti ini ditayangkan, sebenarnya tujuannya menggantikan sosok dari Om Hendra Jepang. Karena apa? Pada saat pengambilan gambar video pernyataan dari pihak SMM itu, di situ nggak ada Om Hendra Jepang. Jadi intinya nggak ada orangnya, nggak ada sosoknya, gitu loh. Jadi ketika saya menayangkan atau mengerjakan editing video itu, saya berinisiatif menampilkan gambar Om Hendra Jepang, gitu. Karena kebetulan saya hanya punya gambar video Om Hendra Jepang yang memang di video itu berada di lokasi yang berbeda dan bukan di event SMM Fit Andri Bolang itu. Jadi yang dimaksud SMM sendiri kan SMM Fit Andri Bolang waktu itu. Intinya dari video kecil itu hanya sebagai pengganti sosok Om Hendra Jepang, gitu loh. Om Hendra Jepangnya sendiri, bukan menjelaskan kejadian ngomel-ngomelnya Om Hendra Jepang. Karena apa? Karena di video itu saya tidak menampilkan suara atau tidak mengeluarkan suaranya, gitu loh. Yang artinya hanya menampilkan sosok dan nama yang disebut oleh pihak SMM. Kan waktu itu bilang saudara Hendra Jepang, atau teman-teman nyantong bahwa itu kejadiannya. Bukan, karena itu tidak ada penjelasan, maksudnya tidak ada tulisan ini loh videonya, nggak ada. Itu video bisu, gitu loh. Saya ulangi lagi, jangan diartikan hal-hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, gitu loh. Makanya video ini saya buatkan sebagai bentuk klarifikasi atau penjelasan apa yang saya lakukan. Oke? Dari pemberitaan video ini muncullah polemik seperti ini, ya. Postingan atau status yang dibuat oleh Om Hendra Jepang, gitu. Seperti juga dengan status WA chat ke saya, ke Denny Den, gitu. Jadi teman-teman, karena saya hanya sebagai media, ya, teman-teman semua atau bahkan Om Hendra Jepang, bahkan SMM juga harus paham. Karena Denny Den ini sebagai media yang dalam artian hanya sebagai wadah. Media itu kan sebenarnya wadah, gitu loh. Wadah sebuah pemberitaan. Jadi saya hanya bisa menjawab seperti ini, Om Hendra Jepang. Nah, chatting itu. Om Hendra Jepang menjawab chat saya dengan seperti ini. Oke, sekarang saya coba jelaskan. Saya buka dulu dengan penjelasan isi video tersebut, ya. Jadi gini teman-teman. Di dalam video tersebut sebenarnya tidak ada penjelasan atau penggiringan opini ke hal yang lain, gitu loh. Seperti yang dimaksud Om Hendra Jepang dengan chat yang seperti ini, bahwasanya Om Hendra Jepang bermain curang atau yang saya juga anggap dikira ngodeng, gitu ya. Saya hanya menayangkan apa yang ada dalam video tersebut, gitu loh, yakni tentang pelanggaran aturan dan sanksi hukum dari SMM. Itu doang, gitu loh. Video pernyataan itu
menjelaskan atas tindakan Om Hendra Jepang yang disebut SMM sebagai ngomel-ngomel gitu loh. Kan di video itu kan Pak Dwi Jalul menyebutkan bahwasanya Om Hendra Jepang ngomel-ngomel gitu loh. Bisa teman-teman cek deh, mulai video itu yang saya maksud itu video yang saya sebut dari awal tadi, teman-teman boleh cek, pelajari mulai dari awal, mulai dari judul apa ya, judul video, kemudian judul sampul, bahkan isi dalam video itu tidak ada penjelasan atau gambaran pelanggaran yang lain atau pembahasan pelanggaran yang lain. Waktu pernyataan itu kan memberikan pernyataan bahwa Om Hendra Jepang dihukum dengan skorsing 2 kali tidak bisa mengikuti event SMM sebanyak 2 kali event gitu loh. Supaya teman-teman yang nonton itu paham, akhirnya apa? Saya mencari bahan aturan apa sih yang dimaksud sama SMM gitu loh. Aturan apa yang dimaksud sama SMM? Akhirnya saya dapat sebuah kertas atau sebuah peraturan yang memang itu semua peserta SMM harus memiliki aturan itu. Nah, di situ di bagian ini itu sudah saya lingkari, sudah saya beri kotak bahwasanya ini loh yang dimaksud pelanggaran yang dilakukan oleh Om Hendra Jepang gitu loh. Namun karena saya juga tahu ya kalau komentar miring itu ada atau muncul, ya itu memang tidak bisa saya cegah. Jika ada komentar miring, buat saya itu memang haknya teman-teman untuk berkomentar, dan itu memang tidak bisa saya cegah. Jangankan Om Hendra, saya sendiri pun juga sering, bukan hanya video yang sempat tayang itu, udah sering kalau ketika netizen juga mengomentari saya atau bahkan video saya yang jelek kayak atau apalah, YouTuber inilah, itu sudah sering saya sudah sering merasakan. Cuma ketika kasusnya Om Hendra ini mendapatkan, entah mungkin Om Hendra mungkin nggak pernah ya, bisa jadi ya nggak pernah mendapatkan seperti itu, surprise atau shock mungkin ya. Jadi saya akan menghimbau lah istilahnya ya, menghimbau atau memberitahu teman-teman. Yang pertama, komentar yang seperti ini tuh ya memang saya anggap juga salah gitu loh, salah, tidak sesuai dengan isi video. Karena apa? Di situ dinyatakan parah nih Hendra JPN main curang selama ini gitu ya. Ini sebenarnya sudah di luar konteks dari video, sudah melenceng. Karena apa? Ini bukan tentang kecurangan ya teman-teman ya, akun siapapun ini. Dan mungkin teman-teman di masa depan jangan berkomentar di luar hal yang tidak masuk dalam video gitu loh, tidak termasuk dalam berita tersebut atau berita yang lain. Saya tekankan lagi, di video itu tidak ada penjelasan atau menyebutkan Om Hendra melakukan pelanggaran lain gitu loh. Om Hendra yang disebutkan oleh SMM itu hanya melakukan pelanggaran apa ya, mungkin kalau saya bilang, boleh saya bilang pelanggaran etika gitu loh, pelanggaran etika yang dimaksudkan oleh SMM sebagai ngomel-ngomel. Saya harap bagian ini teman-teman sudah jelas ya. Artinya apa? Dari awal sudah saya jelaskan dan sudah saya perbaiki, sudah saya sampaikan maksud dari mulai video yang kecil itu tadi sudah saya sampaikan. Lalu saya akan coba menjelaskan tentang postingan Om Hendra Jepang di FB-nya ya. Yang juga dia menampilkan chat kepada saya yang seperti ini. Saya diminta memperjelas berita karena Om Hendra Jepang menganggap video pernyataan SMM itu tidak jelas gitu loh. Nah, begini teman-teman, dalam hal ini sebenarnya bukan hak saya, bukan kewajiban saya untuk menjelaskan seperti apa yang diharapkan Om Hendra, bukan. Kenapa?
Karena saya di sini bukan SMM gitu loh. Saya juga bukan Om Hendra. Kenapa saya bilang bukan hak saya dan bukan kewajiban saya? Saya hanya sebagai media. Kembali lagi saya ingatkan, media itu hanya wadah, ya, wadah sebuah pemberitaan. Jadi ketika saya yang menjelaskan tentang kesalahan Om Hendra, mungkin peraturan Om Hendra, terus apa yang dilakukan Om Hendra, itu akan menjadi bumerang kepada saya. Ya saya yang salah, gitu loh. Ya. Jadi ketika Om Hendra meminta saya untuk menjelaskan, buat saya itu salah, gitu loh. Bukan saya. Yang harusnya menjelaskan adalah Om Hendra sendiri. Apa yang menjadi pelanggaran Om Hendra, apa yang dilakukan Om Hendra sehingga Om Hendra minta maaf, dan minta maaf yang seperti apa yang dilakukan Om Hendra, ya Om Hendra sendiri. Makanya kenapa di chatting itu saya minta, saya berikan ruang Om Hendra sebagai hak jawab. Nanti akan saya tayangkan sebagai jawaban atau klarifikasi yang sudah terjadi pernyataan dari pihak SMM. Nah, di sisi lain, penjelasan itu selain Om Hendra itu juga SMM yang berhak, SMM sendiri, gitu loh, bukan saya. Kalau saya menjelaskan ya salah lah, karena bukan saya yang melakukan, gitu loh. Jadi kembali lagi saya ingatkan, semoga video ini bisa menjadi penjelas dan sebagai bentuk klarifikasi atas video yang sudah saya tayangkan, gitu ya teman-teman. Yang jelas saya nggak akan menghapus video yang sudah ditayangkan, karena itu bukan pernyataan saya, bukan, itu pernyataan pihak SMM yang merasa sudah memberikan hukuman kepada Om Hendra Jepang, gitu loh. Sampai video ini ditayangkan, seperti yang sudah chatting yang saya sampaikan tadi ke Om Hendra Jepang, memang saya belum menerima. Andai kata nanti sudah ada, Om Hendra saya berikan kesempatan, silakan Om rekam videonya dan sampai jelaskan, saya akan tayangkan. Saya sudah sampaikan di chatting itu, saya akan tayangkan karena itu bagian dari kewajiban saya, gitu loh, untuk menayangkan seperti video klarifikasinya dari setiap pihak. Karena apa? Denny Den sebagai media hanya bisa menayangkan setiap berita. Oke? Satu hal lagi, buat teman-teman yang berkomentar di channel Denny Den atau bahkan di channel teman-teman yang lain atau di Facebook atau dimanapun itu, saya ingatkan kembali, berhati-hatilah ketika berkomentar, ya. Karena setiap komentar itu, kalau zaman dulu ya, ada kalimat mulutmu harimaumu. Kalau zaman sekarang, jarimu harimaumu. Ya teman-teman ya, saya tidak mempermasalahkan dan saya juga tidak perlu meminta teman-teman atau menghapus yang menghujat saya di komentar video itu. Tidak perlu saya buat. Karena itu buat saya itu hal yang lumrah. Siapapun punya hak berkomentar. Namun saya kembalikan lagi, setiap komentar itu pertanggungjawabannya teman-teman masing-masing. Ada di Facebook yang saya share linknya, sampai termasuk juga Om Hendra, di statusnya Om Hendra yang melampirkan chatting dengan saya, bahkan menyebutkan tentang undang-undang ITE. Monggo, gitu loh. Ada yang juga berkomentar itu bohong. Wah, itu kalau bohong berbahaya itu. Nah, yang bohong, kalau bicara bohong, siapa yang berbohong? Namun saya cuma menerima dan menayangkan setiap pernyataan narasumber saya. Saya kembalikan kepada Om Hendra dan kepada pihak SMM. Kalau ingin memberikan klarifikasi, saya berikan ruang di channel Denny Den sebagai tempat menyampaikan setiap informasi yang bisa menjadikan seperti penjelasan atau klarifikasi. Kembali lagi saya ingatkan teman-teman, bijaklah berkomentar
jaga keharmonisan setiap teman-teman kicomania yang lain, jangan sampai menyakiti. Jika ingin berkomentar, berkomentarlah sesuai dengan isi konten, atau berkomentarlah sesuai isi video, gitu ya teman-teman ya. Hal ini bisa akan menjadi pelajaran saya juga secara pribadi, dan semoga juga menjadi pelajaran Om Hendra Jepang, juga SMM, termasuk juga teman-teman penonton channel Daniden dan penonton YouTube di YouTube Kicau yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.